Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Karonisa dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 1211052138. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika yang terintegrasi dalam Islam. Sebelum itu, apa itu matematika yang terintegrasi dalam Islam? Matematika yang terintegrasi dalam Islam yaitu menyatukan atau menyelaraskan materi matematika dengan nilai keislaman. Adapun ciri-ciri soal yang terintegrasi dalam Islam, yang pertama mengandung nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, disiplin, rajin, kebersihan, kesopanan, dan lainnya. Yang kedua, menggunakan nama-nama Islam dalam soal seperti Anissa, Rashid, Fatimah, Abdullah, Ali, dan lainnya. Yang ketiga, terdapat pengutipan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di dalam soal. Yang keempat, penggunaan hari-hari besar agama Islam, contohnya seperti Idul Adha, Idul Fitri, dan lain-lainnya. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal mengenai penjumlahan. Ali adalah anak yang taat dalam beribadah. Ia selalu menunaikan sholat 5 waktu dengan kemauannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang tuanya. Dalam sehari, berapakah jumlah rakaat dalam sholat wajib yang telah ditunaikan oleh Ali? Cara penyelesaiannya begini. Sudah kita ketahui bahwa sholat wajib itu ada 5. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, di mana subuh memiliki 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Di sini kita akan menjumlahkan seluruh rakaat dalam sholat wajib, di mana 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10, 10 ditambah 3, 13, dan 13 ditambah 4 menjadi 17. Jadi, dalam sehari jumlah rakaat yang telah ditunaikan oleh Ali ialah 17 rakaat. Dan mengapa contoh soal yang pertama dikatakan sebagai contoh soal matematika yang terintegrasi dalam Islam? Karena di dalam soal terdapat penggunaan nama Islam, seperti Ali, di mana Ali adalah salah satu sahabat Nabi. Dan di dalam soal diceritakan bahwa Ali ini adalah anak yang taat dalam beribadah, dan ia selalu menunaikan sholat 5 waktu. Contoh soal yang kedua, yaitu mengenai pengurangan. Pagi ini Umar hendak berangkat ke kampus. Kemudian ibunya memberikan uang saku sebesar Rp50.000. Sesampai di kampus, Umar dan teman-temannya pergi ke kantin untuk sarapan pagi. Umar membeli nasi goreng seharga Rp12.000 dan es teh seharga Rp5.000. Setelah selesai membayar pesanannya, kemudian ia memasukkan uang sakunya sebesar Rp2.000 ke dalam kotak amal. Pertanyaannya, berapakah sisa uang saku Umar? Di mana sudah kita ketahui bahwa nasi goreng seharga Rp12.000, es teh seharga Rp5.000, dan Umar telah menginfakkan uang sakunya seharga Rp2.000. Di mana kalau kita totalkan uang yang telah dikeluarkan oleh Umar yaitu sebesar Rp19.000. Kemudian, uang saku Umar kan awalnya Rp50.000. Jadi, Rp50.000 ini kita kurangkan dengan Rp19.000, di mana 19 ini adalah uang yang telah dikeluarkan oleh Umar. Rp50.000 dikurang dengan Rp19.000 menjadi Rp31.000. Jadi, sisa uang saku Umar sebesar Rp31.000. Dan kenapa contoh soal nomor 2 ini dikatakan sebagai contoh soal yang terintegrasi, matematika yang terintegrasi dalam Islam? Karena di sini terdapat penggunaan nama Islam yaitu Umar, di mana Umar adalah salah satu khalifah atau salah satu sahabat Nabi, dan di mana Umar di sini telah melakukan infak. Dan kenapa contoh soal nomor 2 ini juga dikatakan sebagai contoh soal matematika yang terintegrasi dalam Islam? Karena di dalam soal terdapat penggunaan nama Islam yaitu Umar, di mana Umar adalah khalifah dan salah satu sahabat Nabi, dan di mana Umar di sini
telah melakukan akhlak terpuji, yaitu menginfakkan sedikit uang sakunya. Contoh soal yang ketiga, yaitu mengenai perkalian. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Jika setiap kali membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan, maka berapakah total kebaikan yang didapatkan ketika membaca basmalah? Yang pertama, di sini sudah kita ketahui bahwa satu huruf bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau 19 huruf, 19 dikali 10 yaitu 190. Jadi, total kebaikan yang kita dapatkan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim yaitu 190 kebaikan. Dan kenapa contoh soal nomor 3 ini dikatakan sebagai contoh soal matematika yang terintegrasi dalam Islam? Karena terdapat pengutipan ayat Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim, di mana Bismillahirrahmanirrahim yaitu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi matematika yang terintegrasi dalam Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.